Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, selamat pagi juga dengan Pak Riko. Atau aku manggilnya apa nih? Mas aja, Mas. Mas Riko. Kang Riko. Kang Riko, karena dari Bandung nih. Oke, sebelum kita mulai, kita akan dulu ya teman-teman. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Saya akan membacakan doanya secara universal. Teman-teman boleh berdoa menurut keagamaan dan percaya masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Tuhan, kami atas segala rahmat dan keberkahan yang tak putus Engkau limpahkan. Kami bersyukur dengan rasa syukur yang terbaik atas kesempatan kami ada di bisnis ini, pertemuan kami di grup ini, dan perolehan dari setiap pencapaian kami. Jadikan kami para leader dan agent menjadi jalan berkah dan kesejahteraan bagi keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan bagi kami dalam setiap perjalanan untuk membuka hati dan pikiran para calon nasabah dan calon agent. Ya Tuhan kami, wujudkan harapan setiap diri dari penyelesaian setiap target. Jadikan grup INA menjadi sarana terbaik bagi kami untuk mencapai kebahagiaan secara finansial, sosial, dan spiritual. Semoga Tuhan membenarkan setiap doa dan usaha kita, dan semoga kiranya Ia melimpahkan keselamatan dan berkat bagi diri dan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Oke. Ya, teman-teman. Pada pagi hari ini kita kedatangan seorang speaker yang luar biasa ya teman-teman ya. Ini saya akan memperkenalkan beliau ya. Ini adalah Mas Riko Dwi Anugrah. 2009 itu sebagai agent ya, Mas Riko ya. Lalu 2009 betul. 2009 kenal doang tuh. Oke, terus kemudian 2009 itu perkenalan dengan Prudential ya. 2011 baru bergabung ya Mas Riko ya. Lalu 2012 langsung menjadi unit manager, mendapatkan Rotary Club, Star Club, MLC, wow, NLC Kuala Lumpur ya. Kemudian 2014 dapat Star Club Tokyo, 2015 menjadi agency manager, mendapatkan Elite Star Club, MLC, NLC, MDRT, dan setiap tahunnya sampai sekarang terus mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa nih teman-teman. Nah, nggak berlama-lama lagi nih teman-teman, saya akan langsung mempersilakan beliau untuk memberikan motivasi yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Riko. Sebelumnya mungkin ada Sunday Punch ya, video profile dari Pak Riko ya. Nggak ada, Maden. Ada di Ade ya. Ada di Ade. Oke. Kalau gitu kita saksikan video Sunday Punch beliau dulu ya teman-teman. Silakan Mas Ade.
Luar biasa nih. Jadi kangen jalan-jalan saya loh. Karena kita stay at home. Jadinya kangen jadi jalan-jalan. Oh, udah ada Andri ya bergabung. Iya. Oke, nggak lama-lama lagi saya akan mempersilakan tempatnya buat Mas Riko dan Andri. Silakan. Teman-teman in company, selamat pagi. Pagi. Bu Nadine, Pak Indra, selamat pagi. Saya mau nyapa dulu sebentar, soalnya dalam 5 menit kayaknya perlu pamitan lagi. Nggak apa-apa, Adi. Sorry ya Pak Indra, Pak. It's okay, it's alright. Soalnya aku 2 anak, dua-duanya bagi rapot di jam yang mepet hari ini, pagi ini I juga. see. Thank you untuk kesediaannya berbagi di kantor kami. Thank you juga udah ngundang kita. Semoga nggak salah ngundang ya kan? Oh, enggak lah. Semoga tidak menyesal katanya gitu ya. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Enjoy ya. Ya, thank you. Thank you, Adri. Ya. Ya, ini istri yang luar biasa. Mungkin dia ngomong selamat menikmati suami saya ya. Kurang lebih. Semoga Anda terhibur dengan suami saya. Mungkin dia bilang begitu ya. So, teman-teman in company, mau saya thank you dulu buat Ibu Nadine, Pak Indra. Thank you nih buat kepercayaannya. Mama. Kasih kepercayaan buat sharing. Benar-benar kita bukan YouTuber terkenal, YouTuber profesional. Kita juga bukan pembicara profesional. Jadi mau saya sorry juga kalau nanti di sela-sela di waktu-waktu sharing ada kata-kata yang nggak sesuai. Mau saya sorry. Karena apa? Karena memang benar-benar kita agen asuransi, bukan public speaker gitu. Nggak begitu gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan kita perlu say sorry di awal. Terus kenapa? Oh, suaranya cukup jelas, teman-teman. Jelas banget, Ri. Riko. Jelas. Cukup buram. Iya. Karena saya berharap suara yang penting jelas. Kalau muka buram nggak apa-apa karena belum bisa menyaingi kegantengan Pak Indra. Jadi lebih baik. Paling bisa. Oke, teman-teman, hari ini Riko rencananya mau berbagi, tapi benar-benar nggak ada maksud buat menggurui, nggak, karena belum sanggup juga lah buat jadi guru, apalagi di tengah-tengah teman-teman di in company ya. Riko aja waktu pertama kali Pak Indra datang ke kantor kami di Legacy, Riko bilang, aduh gila, ini orang keren banget, ngomongnya, jokes-nya, terus kalau ngomong bahasa Inggris melulu, yang kadang paham, kadang enggak. Wah, saya bilang ini kelihatan pinter banget. No wonder waktu pas setelah ngelihat Pak Indra, no wonder ada Bu Nadine yang dipanggil ke depan juga. Saya bilang pantesan istrinya bisa secantik ini karena pinter ngomong. Gitu ya. Paling bisa nih. Teman-teman. Izinkan Riko hari ini cuman berbagi potongan kecil yang pernah kita lewatin, yang pernah Riko Adri lewatin di Prudential. Berharap potongan kecil ini bisa menambahi, bisa melengkapi potongan-potongan yang teman-teman sudah punya. Ya, baik teman-teman sudah bawa maupun sudah di-equip oleh leader-leader teman-teman. Nah, berharap potongan-potongan yang kami punya, potongan kecil ini bisa membantu teman-teman punya pandangan yang lebih luas. Hari ini teman-teman, selain kita berbagi apa fase-fase yang kita lewatin di Prudential, juga Riko mau berbagi sudut pandangnya kami terhadap masa-masa pandemi yang kita semua belum pernah lalui juga. Jadi buat teman-teman yang agentnya masih baru nih, keagenannya masih baru, belum punya pengalaman, tenang aja. Kita semua memang belum pernah punya pengalaman sama COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama berangkat dari titik start yang sama, teman-teman. Ya. So, kayaknya langsung aja. Oh iya, Riko juga mau minta tolong sama teman-teman IT ya, teman IT yang ada di in company karena kita nggak mampu. Jadi ternyata saya punya 2 kesamaan loh teman-teman sama Pak Indra. Saya benar-benar dengan 2 kesamaan ini saya jadi lebih pede untuk berhasil di bisnis Prudential. Dan 2 kesamaan ini
saya temukan ketika waktu Pak Indra pertama kali datang ke Legacy, itu kesamaan pertama. Kesamaan kedua, waktu kita ketemu di Malang, yang tadi Pak Indra cerita. Jadi, kesamaan pertama adalah waktu Bu Nadine naik, saya bilang, saya sama Pak Indra sama-sama punya istri yang cantik, berarti kita... Iya. Nah, terus yang kedua ketika ketemu di Malang, saya jadi ngerti bahwa saya dan Pak Indra sama-sama gaptek di bidang teknologi, gadget, dan lain sebagainya. Jadi saya bilang, saya punya dua kesamaan sama orang hebat. Untung bini-bininya pada nggak gaptek, Rick. Nah, betul banget. Jadi saya bilang, dengan dua kesamaan ini, saya yakin saya juga bisa seberhasil Pak Indra dan Bu Nadine. Jadi oke ya, daripada tambah ngaco pagi-paginya, sarapannya tambah enak, teman-teman. Jadi lebih baik kita mulai dari slide-nya ya. Boleh dibantu? Silakan, Ade. Thank you, Ade. Ibu atau Bapak ya? Bapak. Bapak ya, thank you Pak Ade. Modelnya, oke. Iya. Saya ini anak bungsu, jadi saya suka kaku kalau panggil Ade, tapi nggak apa-apa lah ya. Berharap Pak Ade ini umurnya lebih muda dari saya, jadi saya nggak terlalu kaku. Nah, teman-teman, kalau dari Sunday Punch, sebetulnya saya udah lama nggak pakai Sunday Punch. Ini tadi malam Adri benar-benar bekerja keras untuk bikin Sunday Punch. Kenapa saya lama nggak pakai Sunday Punch? Karena pertama, seringkali saya diundang sama beberapa kantor lain adalah Saturday, bukan Sunday. Dan saya nggak mau bohong gitu. Ya, karena itu bukan Sunday. Dan yang kedua, hari ini juga sama sekali bukan Sunday. Karena hari ini Wednesday. Jadi saya bilang, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kita, karena kita belum terkenal, mungkin kita perlu memperkenalkan diri pakai video. Nanti lain kali kalau kita udah terkenal, benar-benar nggak usah pakai video-videoan lah. Gitu ya. Nah, itu tadi Sunday Punch-nya, teman-teman. Sunday Punch-nya di situ ditulisin tuh, tahun 2009, Riko itu pertama kali bukan kenal lah ya, lebih tepatnya tahu bahwa ada satu bisnis di dalam asuransi. Tadinya, yang Riko tahu, bahwa asuransi itu cuman orang yang door-to-door nawarin konsep proteksi. Dan dia bekerja untuk satu lembaga namanya perusahaan asuransi. Nah, itu yang Riko tahu sebelum tahun 2009. Dari mana Riko tahu? Yaitu ketika tahun 2009 ada seorang teman lama, teman kecil, namanya Andre Gunawan. Teman-teman boleh kasih applause buat Andre Gunawan di dalam hati masing-masing supaya nggak kedengeran. Andre Gunawan ini teman kecil saya. Jadi, waktu saya umur 5 tahun, dia umur 3 tahun lah kurang lebih gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika saya sekarang umur 41 tahun, berapakah umur Andre Gunawan? Nggak usah dijawab juga ya. Udah ya. Matematika ya. Jadi, Andre Gunawan yang saya tahu, Andre itu cukup berhasil di dunia profesional sebagai bankers, teman-teman. Jadi dia kerja di Citibank yang punya nama besar waktu itu tempat impian para bankers. Dan Andre waktu itu menjadi orang di umur dia yang ke-27 kalau saya nggak salah, dia jadi orang salah satu yang punya income terbesar di kantornya, di cabangnya. Dia income-nya 29 juta waktu itu, teman-teman. Dan papahnya bangga sekali, papahnya Andre itu buat informasi adalah teman dari SD papah saya. Jadi kita udah bersahabat sampai hari ini 3 generasi berarti. Papa saya sama papahnya Andre itu teman SD, SMP, SMA. Nah, Andre sama saya kenal dari kecil. Dan kita satu bisnis yang sama. Sekarang anaknya Andre dan anaknya saya satu sekolah. Dan mereka adalah pewaris-pewaris bisnis yang sama. Jadi udah 3 generasi ini. Nah, singkat cerita, Andre waktu itu tiba-tiba telepon saya tahun 2009. Ya, telepon saya. Waktu itu saya puji Tuhan dianugerahin sama Tuhan, dititipin pabrik garment yang dulu saya pikir adalah milik saya. Padahal sekarang ini dengan perubahan paradigma yang saya tahu, ternyata itu semua adalah titipan doang, bukan milik saya. So, Andre tahun 2009 telepon saya. Terus saya bilang, ya udah datang aja ke pabrik.
Karena sebelumnya saya dikasih kisi-kisi sama papahnya Andre, almarhum. Papanya Andre bilang begini, kok si Andre kayaknya mah dibodoh-bodohin sama si Gendut. Nah, si Gendut ini pemilik Rock Agency, sekarang founder dari Rock Agency. Dia namanya Henry. Dia adalah orang yang mengajakin Andre ke bisnis asuransi. Ya. Nah, si papahnya Andre tadi telepon saya, bilang, kok itu si Andre kayaknya dibodoh-bodohin sama si Henry. Nanti kayaknya si Andre bakal telepon lu kok. Gue bilang, kenapa Om? Karena si Andre itu sekarang jadi agen asuransi, katanya. Lu coba bayangin kok, gue muka mau ditaruh di mana? Ya taruh di mana lagi ya, pasti di atas ya, masa muka taruh di pantat kan nggak mungkin. Tapi saya nggak ngomong begitu sama Om Yandian almarhum waktu itu. Saya bilang, oh ya Om, ya Om. Nah, benar juga. Nggak lama setelah itu, Andre telepon saya, terus saya bilang, ya udah Andre, ke pabrik aja. Nah, nanti saya akan boleh di slide 1 di next. Nah, itu pabriknya. Ya, sampai sekarang ternyata itu pabrik masih ada. Cuman bedanya saya udah nggak di situ lagi. Pabrik yang gerbang warna abu-abu itu memang dari dulu warnanya abu-abu. Dengan karat-karatnya itu masih sama tuh. Ya, tahun 2009 Andre datang ke pabrik saya, teman-teman. Terus saya memang sengaja bikin Andre suruh kapok jadi agen asuransi karena titah dari papahnya. Saya suruh Andre stay di itu tuh, ada yang ada atapnya tuh di samping sebelah kanannya pabrik. Nah, itu pos security itu. Nah, saya simpen Andre di pos security itu kurang lebih sekitar 2 jam atau 3 jam lah. Sengaja. Saya bilang sama Pak Satpam saya, Pak, nanti kalau ada teman saya, namanya Andre Gunawan, naik motor Tiger, nah, Bapak bilang suruh tunggu saya karena saya ada meeting. Padahal nggak ada juga, teman-teman. Saya nggak ada meeting. Ya, terus waktu Andre udah datang ke sana, Andre stay 2 jam, 3 jam, terus baru saya minta Andre masuk. Saya bilang saya pakai iPhone, saya bilang sama pakai iPhone ya, bukan iPhone. Pakai iPhone ke sana ke security. Saya bilang, "Pak, nah sekarang suruh masuk Pak ke ruangan saya." Nah, dianterin lah sama satpam saya ke ruangan saya. Oh, buat informasi teman-teman, kenapa saya sangat sombong waktu itu? Karena pabrik ini juga bukan turunan dari papa saya. Jadi saya memulai pabrik ini 10 tahun, sejak tahun 2002 apa 2001 ya. Waktu itu masih berupa konveksian dengan 12 mesin. Sampai akhirnya waktu Andre datang tahun 2009, ini kita punya 8 line. 8 line itu satu line-nya sekitar bisa 30 sampai 35 mesin. Dan karyawan waktu itu sekitar 420. Jadi waktu itu saya ngerasa gue keren banget gitu. Umur nggak terlalu tua, tapi udah bisa ngebangun kerajaan bisnis yang saya pikir dulu ini adalah miliknya saya. Nah, karena disuruh sama Om Yandian almarhum, maka saya simpan Andre di pos, udah gitu diajaklah masuk ke dalam 2 jam kemudian. Nah, kenapa saya mau terima Andre? Karena saya pikir gini, saya mau kasih tahu Andre bahwa Andre, kalau lu mau bisnis, yang seperti inilah bisnis. Saya ajak Andre ke ruangan saya di atas, jadi ada lantai 2 yang memang hanya khusus ruangan saya, kantor, dikelilingin kaca-kaca, saya bisa lihat ke bawah, kaca satu muka, jadi cermin satu muka ini saya bisa lihat ke bawah, tapi mereka nggak bisa lihat ruangannya saya. Nah, di situ saya kasih tahu Andre, lu lihat, orang-orang di bawah kepanasan, orang-orang di bawah keringetan, dan menurut lu kita di atas sini kepanasan nggak, keringetan nggak? Andre bilang enggak. Nah, inilah bisnis, Andre. Keringet mereka itu bakal duitnya gua nggak keringetan, tapi mereka keringetan dan gua terima uang dari keringetnya mereka. Nah, inilah yang namanya bisnis. Lu kalau mau bisnis, bukan door to door kayak begini, Andre. Di situ saya ceramain Andre, udah Andre suruh nunggu 2 jam, teman-teman boleh bayangin, teman kecil loh, ini sahabat, ya, disuruh nunggu 2 jam, udah gitu diceramahin sejam setengah, terus dia belum bisa cerita tentang asuransi, sedikit pun belum. Saya cuma cerita, terus akhirnya saya bilang, oke,
Nah, sekarang apa yang lo mau ceritain, Dre? Nah, setelah itu Andre senyum-senyum. Kalau teman-teman tahu yang namanya Andre Gunawan tadi ada di foto di Sunday Punch, emang mukanya begitu teman-teman. Ya cengengesan, kayaknya nggak pernah punya masalah dalam hidupnya gitu ya. Cengengesan. Terus dia bilang sama saya, kok gue cuma mau ceritain ada satu konsep yang menurut gue lu perlu dengar. Nah, dia langsung cerita zaman dulu namanya cerita Pak Ali. Ya, di mana ada rekening A, rekening B, dan terus ke bawah. Ya, terus saya pikir-pikir, ya juga ya. Dulu saya kerja sama orang, saya punya perlindungan kesehatan dari perusahaan dan semuanya on bill. Ya, kebetulan perusahaan di mana saya kerja dulu perusahaan multinasional yang memang bagus pengcoveran kesehatannya. Terus saya bilang sama Andre, oke, gua beli produknya. Tapi lu boleh pikirin, Dre, udahlah kata gua mah berhenti jadi agen sales door to door. Lu udah bagus punya profesi bankers. Banyak orang pengen jadi bankers. Lu punya income 29 juta waktu itu, lu udah keren banget, Dre. Nah, menurut gua, kalau lu memang mau lompat ke kuadran yang namanya business owner, mending lu bisnis sama gua kasih lu beberapa mesin, nanti lu cicilin ke gua, dan lu jalanin aja. Dulu juga gua mulai dari 12 mesin, Riko bilang begitu. Nah, menurut teman-teman, orang kayak gitu sombong banget nggak sih? Gua aja ya sekarang nih sebagai agen asuransi, kalau ketemu lagi orang kayak gitu, kayaknya pengen gua kepret kayaknya, gitu ya teman-teman. Nah, emang sombong banget. Riko jadi ngerasa bahwa iya ya, gila ya, sombong banget ya. Nah, tapi dulu enggak, karena dulu berbekal bahwa ini kan kata bokapnya. Bokapnya suruh gua ngomong, pokoknya lu gimana caranya supaya si Andre kapok lah jadi agen asuransi. Karena bokapnya siap untuk ngedanain. Bokapnya ini presiden direktur, teman-teman, di satu perusahaan tekstil yang cukup besar di daerah Ungaran, di daerah Semarang. Jadi buat dia, ketika anaknya jadi agen asuransi, aduh dia ngerasa malu banget gitu, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita, tahun 2008 Andre datang ke pabrik saya. Saya ambil polis pertama dari Andre itu tahun 2008. Ya, jadi Andre baru jadi agent itu tahun 2008. Nah, tahun 2009 itu kalau teman-teman ingat ada krisis di Amerika tentang subprime mortgage yang banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya tumbang, ya. Nah, salah satu perusahaan yang tidak terlalu besar, perusahaan mikro di luar Amerika yang ikut tumbang adalah pabrik saya. Jadi, saya itu ekspor kurang lebih 95% lah. Pasarnya adalah Amerika. Kenapa? Karena mereka sangat boros waktu itu. Mereka lebih baik daripada cuci baju yang buat mereka pakai hari-hari. Mereka lebih baik udah pakai buang, udah gitu mereka beli lagi baju baru. Gitu ya. Dan pabrik-pabrik di daerah Asia, pabrik-pabrik di Indonesia, Thailand, Vietnam, Cina, itu pabrik-pabrik yang bikin barang-barang murah. Menurut mereka, barang murah karena dibandingkan dengan dolarnya mereka. Jadi, singkat cerita, mereka bangkrut, saya pun bangkrut. Kenapa ikut-ikutan bangkrut kok? Karena satu, saya udah keburu kirim orderan ke Amerika, 2 kontainer waktu itu, tahun 2008 akhir, saya kirim 2 kontainer ke Amerika karena perjalanan kurang lebih shipment sekitar 1 bulan. Nah, saya nggak ada kabar, nggak ada berita, juga nggak ada ancang-ancang bahwa Amerika akan bangkrut. Jadi kontainer saya ketahan di port di sana di pelabuhan, and buyer saya juga nggak bisa ambil karena mereka kena jadi uang mereka itu banyaknya ada di Lehman Brothers. Kalau teman-teman pernah dengar ya, ada satu perusahaan keuangan namanya Lehman Brothers. Jadi banyak uang mereka itu berputar di Lehman Brothers. Ketika Lehman Brothers bangkrut, mereka ikut bangkrut. Jadi saya juga nggak bisa tuntut karena ternyata itu ada dalam klausul dagang, klausul bisnis yang saya nggak kepikiran juga. Klausulnya adalah kalau yang namanya force majeure, kita nggak bisa tuntut gitu. Dan mereka sudah dipilotkan, memang perusahaan mereka sudah pilot. Alhasil
kita punya usut, kita udah hire lawyer untuk internasional, bukan cuma perusahaan saya, karena lawyer internasional waktu itu sangat mahal. Jadi kita berjejaring dengan beberapa perusahaan pengekspor yang sama-sama mengalami hal yang sama. Kita bayar lawyer internasional, sambil kita juga didenda. Di port itu setiap kali barang kita nggak ditarik, kita didenda. Per hari didenda kurang lebih hampir $1.000 waktu itu, teman-teman. Jadi benar-benar kejepit waktu itu tahun 2000 supplier, karena uang kita juga ketahan, dan akhirnya crashnya sangat nggak bisa kita tahan. Dan tahun 2009 akhirnya singkat kesulitan keuangan yang sangat parah. Dan tahunan saya berpikir untuk saya harus berhentiin setiap pos-pos pengeluaran yang saya pandang nggak perlu. Dan teman-teman pasti tahu dong kelanjutan cerita saya. Pos pengeluaran mana yang saya akan berhentikan? Apakah pos pengeluaran main kongkow saya, atau pos pengeluaran asuransi saya menurut teman? Asuransi. Karena saya nggak pernah sakit sejak ikut sama Andre tahun 2008 sampai tahun 2009, saya nggak pernah sakit. Jadi saya ngerasa bahwa gila ya, ini asuransi 3 juta kayaknya gue juga perlu berhentiin kayaknya. Nah, saya telepon lagi Andre di tahun 2009. Apakah bulan Maret apa bulan Juli saya nggak hafal, tapi tahun 2009 itu saya telepon Andre, saya bilang, Andre, gue mau ada perlu ketemu lo, di mana kita bisa ketemu. Dan akhirnya Andre nyamperin lagi ke pabrik, dan kali ini nggak saya kerjain, teman-teman, karena saya punya kebutuhan yaitu untuk memberhentikan asuransi saya. Ya, Andre datang ke pabrik, ngobrol-ngobrol, saya curhat tentang bisnisnya saya. Dan waktu itu anehnya, teman-teman, Andre datang ke pabrik, di cerita saya pertama tahun 2008 naik apa? Motor Tiger. Tahun 2009 Andre pabrik itu pakai Grand Livina baru, teman-teman. Saya ngeh sekali ketika datang, terus saya curhat. Waktu saya pulang, Andre pulang naik mobil Grand Livina. Kayaknya kerjaan si Andre gajinya naik nih si Andre nih, saya bilang. Karena saya pikir Andre masih karyawan waktu itu. Saya nggak ngeh tentang Andre itu bisnis apa dan lain sebagainya. Cuman Andre gajinya naik, mungkin jadi kepala cabang kali ya. Saya pikir si Andre itu dikasih inventaris mobil. Gitu. Jadi saya ngobrol sama Andre, setelah Andre mau pulang, saya panggil lagi. Saya tanya, Andre, hebat juga lu. Baru 1 tahun udah naik pangkat, gue bilang gitu. Terus si Andre cerita, maksudnya, iya, lu udah dapat mobil inventaris. Nah, Andre cerita bahwa bukan kok, ini gue beli mobil. Masa? Gue panggil lagi, masuk lagi. Udah mau keluar tuh ya, udah mau keluar pabrik, masuk lagi. Dia ceritain dong, gimana caranya? Lu usaha apa? Siapa tahu ada peluang untuk gue lagi. Nah, leader siapapun apa bisnis, dari situasi yang ada lakukan ini. Mungkin kita mengalami hari-hari ini. Nah, kita diundang oleh klien kita, mereka berhenti. Nah, sama seperti kejadian waktu tahun 2009. Saya undang lagi Anda ke dalam, mau denger. Ya. Putus. Iya, putus. Ya, Putus ya? tadi agak putus-putus. Iya, Ya. putus. Ya, coba tes. Masih putus ya? Masih belum ada Halo? suaranya. Belum ada. Sekarang putus-putus Masih putus-putus ya? Riko, Masih ya. putus. Ya, tes 1, coba dites. Halo? Masih belum. Masih putus-putus. Tes.
Halo. Ya. Ya. Halo teman-teman. Jelas? Ya, udah jelas, Mas Riko, udah jelas. Tadi hilang ya? Hilang. Ya, tadi hilang. Selamat datang di new normal ya teman-teman. Iya. Selamat datang. Kalau kita ternyata off air, kan nggak mungkin tiba-tiba dia hilang, bener nggak? Itu namanya sulap, kayak David Copperfield. Nah, normal semuanya mungkin ya. Sorry, sampai cerita mana tuh? Sampai cerita Andre saya minta untuk sharing ya. Andre balik lagi. Ya. Andre balik lagi. Oh, Grand Livina. Livina. Ya, Andre balik lagi. Betul. Nah, Andre balik lagi, terus dia sharing. Dia bilang gini, kok gue jadi keingetan nih. Gue punya solusi buat lu. Tapi lu perlu jawab 2 pertanyaan gue. Nah, ini teman-teman boleh pakai ya. 2 pertanyaan ini saya pakai hari-hari ini. Dan itu works. 2 pertanyaan gue. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut lu kok, kalau lu lagi banyak duit sama lagi gak punya duit, mana keadaan yang membuat lu stres? Nah, ini pertanyaan Andre. Pasti saya jawab adalah lagi nggak punya duit lah, Andre. Gue sekarang lagi stres banget. Oke, gue ulang ya kok. Berarti ketika lu lagi nggak punya duit, keadaan lu stres. Betul ya kok? Bener. Nah, pertanyaan nomor 2, kok tolong lu jawab dengan jujur. Kalau lu lagi stres, sama kalau lu lagi happy, mana yang paling memungkinkan buat badan lu kena sakit? Jawabannya pasti sama, yaitu ketika lagi stres. Gue bilang, ketika lagi stres, Dre. Nah, bener banget kok. Tapi untung, dia bilang, tapi untung, lu nggak usah khawatir. Kalau lu sakit dan nggak punya duit, dan nggak punya asuransi, maka lu akan kebingungan bayar rumah sakit. Bener nggak kok? Tapi untung, lu walaupun amit-amit ke depan lu stres dan sakit, lu punya asuransi kok dari Prudential. Nah, dia ngomong begitu. Langsung kepala saya bilang, kayaknya gue dikadalin sama anak kecil ini nih. Ini kayaknya gue dikadalin nih. Terus gue ngomong, ini dong, objection dong. Iya, Andre, gue ngerti, lu pasti minta gue nggak tutup polis. Tapi gue nggak punya duit, Andre. Bener-bener gue harus sekarang reduksi semua pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Nah, Andre kasih solusi. Setelah saya punya permasalahan, Andre memberi solusi. Andre bilang gini, oke, coba gue uraikan dulu ya kok. 1, lu ngerasa bahwa polis ini penting buat melindungi kesehatan lu, bener atau enggak? Bener. Yang kedua, lu nggak punya uang buat membayar preminya, bener atau enggak? Bener, gue bilang. Nah, kalau gue punya solusi buat lu, supaya lu tetap punya polisnya dan gak usah bayar premi, lu mau atau enggak? Jawaban saya pasti berbinar-binar dan bilang, mau. Mau atau Andre? Oke, lu dengerin gua ya. Dan tiba-tiba dia yang ngedrive pembicaraan. Tiba-tiba dia keluarin kertas, dan dia ceritain apa teman-teman? Dia ceritain jenjang karir. Dulu bukan jenjang bisnis, tapi jenjang karir. Terus dia cerita 5 tahun 100 juta. Saya sama sekali nggak masuk apa yang diomongin hari itu. Saya langsung cut, terus saya bilang, Dre, udahlah gini lah Dre, sekarang mah gimana caranya gue dapat Satiau aja, dapat 3 juta aja buat bayar polis. Oke, dia breakdown cara saya mendapatkan 3 juta dalam 1 bulan. Caranya saya harus ketemu orang-orang yang seperti saya, 3 orang. Yang mau ambil polis seperti saya 3 orang. Setidaknya 1 keluarga 3 juta. Oke, saya bilang. Itu mah gampang lah. Teman-teman gue juga kayaknya lagi kondisi stres gini mah butuh polis kali. Itu mah gampang lah, Andre. Nah, 2009 inilah saya berkenalan dengan Prudential sebagai sumber income tambahan. Bukan bisnis ya.
sumber income tambahan tahun 2009. Makanya saya kasih tagline di slide ini, tahu tapi nggak kenal. Saya cuma tahu Prudential bisa ngasilin duit kecil. Saya nggak kenal Prudential tuh sebesar apa, bisnisnya sebesar apa. Bahkan ketika Andre menceritakan jenjang karir, saya cut di tengah-tengah. Kenapa? Karena buat saya, nonsen. Gua ngebangun bisnis 10 tahun. Memang secara angka, di atas kertas, untung gua gede ratusan juta per bulan, yes. Tapi yang berani gua ambil untuk diri gua sendiri setiap bulan itu, tahun 2008 itu ya, cuman 40 juta setiap bulan. Kenapa? Karena yang lainnya bergulir, berputar. Uang muter, dapat income 100 juta sebulan. Nonsense. Buat saya nggak masuk akal. Nah, ini tahun 2009, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang pertama kali atau agent-agent partner-partner baru, teman-teman, kenal sama Prudential hari-hari ini, dia ngerasa kenal, padahal dia belum kenal. Dia baru tahu, sama seperti saya tahun 2009. Saya baru tahu, tapi saya nggak kenal Prudential. Saya menganggap pabrik saya besar, seperti gambar ini, dan Prudential kecil, seperti gambar ini. Jadi kalau dibandingkan pabrik dan Prudential, pabrik nggak ada apa-apanya. Prudential nggak ada apa-apanya. Jadi saya memandang rendah other income dari Prudential. Tapi saya cuma perlu 3 juta. That's it. Maka tahun 2009 saya ketemu itu, saya join bulan September, bulan Oktober saya nggak kerjain apa-apa, bulan November saya kerjain. Bulan November saya punya API 120 juta. Dan tapi teman-teman tahu, tahun 2009 bulan November itu saya bangun bisnis lagi di daerah Bangka Belitung dan Papua. Jadi saya say goodbye sama Andre tahun 2009. Andre tanya bulan Desember awal, dia tanya, "Oh, di mana?" Saya bilang, "Saya lagi di Bangka Belitung." Kenapa, Andre? Kok ini lu bisa naik UM lu? Lu tinggal cari kaki, dapetin 150 juta, dan lu nya sendiri tinggal 30 juta. Ini mah gampang kok. Dulu naik UM tuh sekitar segitu, teman-teman deh. Jadi total gitulah. Nah, saya bilang, naik UM, ngapain, Re, naik UM? Iya, supaya lu punya bisnis. Enggak, Re. Prudential buat gue udah selesai. Yang penting selama 2 tahun ke depan, gue ada yang bayarin premi kan, Re. Buat gue mah itu doang. Karena setelah lewat 2 tahun, nggak mungkin bisnis gue nggak bangkit, nggak mungkin, Re. Gitu. Jadi, di situ mungkin Andre merasa kecewa. Di situ saya merasa, keren. Nah, singkat, bisnis saya juga nggak gampang, teman-teman. Dari tahun 2009 masuk ke tahun 2010, saya coba beberapa bisnis, nggak gampang. Bisnisnya semuanya berantakan. Dan tahun 2011, Adri melahirkan anak kami yang pertama. Tahun 2011, saya kembali ke Bandung, karena saya nggak mau melahirkan di Papua, apalagi di Belitung. Kalau teman-teman lihat rumah sakitnya, teman-teman lihat sekolahnya, pasti teman-teman juga nggak mau melahirkan di Belitung, apalagi di Papua, teman-teman ya. Jadi, saya pulang ke Bandung, saya melahirkan di Melinda, dengan kondisi jobless karena bisnis saya udah bankrupt, dan semakin banyak bankrupt bisnis, semakin memperkecil deposito yang saya punya, semakin memperkecil modal yang saya punya. Tapi saya bersyukur banget, Tuhan izinin saya nggak berhasil di bisnis-bisnis manapun karena dia mau mempertemukan dan mengenalkan saya dengan Prudential. Boleh di next slide-nya? Singkat cerita, tahun 2011, teman-teman, apa kita nge-hang lagi? Tadi agak. Nah, Pak Ade, boleh bantu di next, Pak Ade. Next deh. Singkat cerita, tahun 2011 itulah titik awal. Makanya saya bilang tahun 2011 adalah batas kepercayaan atau orang-orang naikin limiting belief, naikin batas kepercayaan. Stephen Covey di dalam bukunya Seven Habits atau Diet Habit juga diulang, dia bilang begin with the end of mind.
Nah, tahun 2009 saya begin with the end of mind about Prudential. Saya mulai dengan 3 juta aja yang saya perluin dan saya mendapatkan 3 juta. Ya. Tapi tahun 2011 saya ketemu satu orang, tepatnya bulan Mei, saya ketemu satu orang sama-sama anak Andre namanya Victor. Ya. Victor itu tahun 2009 direkrut Andre dalam kondisi berhutang. Kurang lebih mirip dengan saya. Victor itu bulan Mei, Tor, gue nggak mau nanya Andre. Saya datang ke kantor, tapi saya nggak mau ketemu Andre. Saya cuma pengen membuktikan, bener nggak sih ini bisnisnya, bener nggak sih Prudential gitu. Jadi saya ketemu Victor tahun 2011 bulan Mei, dan saya tanya sama Victor, Tor, ini mah jujur, Tor, kita sama-sama laki sama Andre pasti nyuruh gue balik lagi ke Prudential dengan bilang bahwa Prudential bagus, Prudential bla bla bla. Karena Andre ada kepentingan sama gue. Nah, ini masih Riko yang sombong nih ya, teman-teman. Andre ada kepentingan. Setiap kali gue closing, dia dapat duit kan. Nah, karena itu gue nggak mau nanya sama Andre. Kalau gue ngomong sama Andre, gue tuh ngerasa kayak sapi perah, tau nggak, Tor? Yang dipegang-pegang neneknya tapi nggak pernah dikawinin, gue bilang begitu ya. Ini kata-kata saya persis ketika saya tuh kayak sapi perah. Iya, analoginya lucu banget itu. Gue mau ngomong sama jadi tolong kasih tahu gue, lu dapat income berapa dari Prudential? Nah, teman-teman, bulan Mei tahun 2011. Victor mulai 2009. Ya, memang lebih awal dari saya. Tapi bulan Mei tahun 2011, saya income kembali 0 dari Prudential, tapi Victor punya income 43 juta sebulan. Saya masih nggak percaya. Saya tanya bulan kemarinnya. Dan Victor terus bukain dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei, ya, sampai dengan bulan April berarti. Dia bukain slip income-nya, potong pajaknya, dan di situ saya Prudential sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, terutama karena tahun ini ada anak saya. Nah, itu di foto itu anak saya Alea baru lahir. Itu kurang lebih 5 hari ketika dia lahir, dia memang senyum-senyum terus, teman-teman, sampai dengan hari ini umur 9 tahun juga senyum-senyum terus kelakuannya, karena menurut saya ya, karena mungkin dari lahir dia tahu bahwa bapaknya akan berbisnis dan berhasil di Prudential, makanya dia senyum-senyum terus, teman-teman ya. So, di situ saya punya kepercayaan lebih terhadap Prudential, dan saya bilang kayaknya pola pikir saya terhadap Prudential yang salah. Jadi bukan Prudential bisnis yang tidak menghasilkan, tapi kayaknya mindset saya salah. Saya harus pembenahan mindset. Saya mulai gali lagi tentang bisnis. Saya baca buku banyak tentang bisnis. Dan saya mengerti bahwa bisnis itu punya kurva yang turun dulu, minus dulu, baru naik. Nah, waktu saya ngebangun bisnis garment juga ternyata saya ngemodal dulu. Saya rugi dulu, saya minus dulu, baru akhirnya angkanya bertambah besar dan bertambah besar. Demikian pula waktu saya kenal sama Prudential, saya ngelihat Prudential adalah bukan satu bisnis. That's why Prudential tidak menjadi bisnis dalam hidup saya. Saya ngelihat Prudential cuman ya income tambahan untuk bayarin polis. That's why Prudential menjadi income tambahan buat bayarin polis. Halo, suara saya masih ada, teman-teman? Ya, masih. Ada, Mas Riko. Ya. Sempat keputus. Saya takut tiba-tiba saya menghilang lagi, ya. Nah, singkat cerita, teman-teman, dari 2011 itu saya mulai punya belief terhadap Prudential, dan saya kerjain mati-matian bareng sama istri saya, sama seperti ketika saya kerjain garment saya. Jadi saya kerjain mati-matian, saya ketemu orang mungkin bisa 7-8 orang setiap hari. Saya nggak pernah ketemu anak saya Alea ini nih, nggak pernah ketemu, karena pagi-pagi sebelum dia bangun saya sudah berangkat,
Dan saya kadang-kadang berangkat dari daerah Banten, dari daerah Jakarta, itu sampai rumah subuh lagi. Dan saya tidur sebentar di jalan tol, saya terusin tidur sebentar di rumah, mandi di rumah, berangkat lagi. Nah, itu saya lalui kurang lebih 2 tahun, teman-teman. 2 tahun, 2011, 2012, 2013. Sampai kapan? Sampai 2013 itulah income saya setara dengan hutang saya. Jadi, semenjak garmen saya bangkrut, saya itu punya utang bunga plus pokok karena dulu saya ambil juga dana dari bank yang dari rekening koran terus dialihkan menjadi KPR yang saya bayar terus supaya aset-aset saya nggak tersita. Nah, itu tahun 2011 27 juta kurang lebih bunga plus pokok. Nah, tahun 2013 itu sudah meningkat menjadi 40 juta, 39 juta something lah setiap bulan yang harus saya bayar. Ya. Dan di tahun 2013 itulah saya baru mampu menyusul. Kok kenapa naik? Utangnya kok bukannya turun? Nah, ini karena di tengah-tengah perjalanannya waktu, saya nggak punya uang buat beli susu, saya pakai kartu kredit, saya nggak punya uang buat bayar pembantu, saya ambil tarik tunai pakai kartu kredit, dan itu terus yang saya lakukan sehingga bunga berbunga. Dan alhasil di tahun 2013 itulah saya pertengahan udah mulai bisa cicil sekitar 39 juta setiap bulan. Karena tahun 2013 income saya sama mirip dengan income Victor ketika tahun 2011 yang saya lihat pertama kali, yaitu sekitar 43-44 juta. Ya, tapi saya masih stay di rumah orang tua saya karena semua rumah saya udah terjual. Saya punya 5 properti yang terjual ketika garmen bangkrut dan tetap masih menyisakan utang 1,4 miliar waktu itu. Jadi masih seru, kondisi ekonomi masih seru, tapi tahun 2013 kita mulai menarik nafas dan kita mulai lihat bahwa iya ya, ternyata Prudential bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kita. Itu tahun 2013. Naik ke tahun 2014, boleh dibantu slide? Tahun 2014 saya masih tetap sama, bekerja keras terus, ketemu orang. Tapi saya cuma ngelihat Prudential ini hanya ladang cari duit, teman-teman. Saya cuma ngelihat Prudential ini pokoknya saya tuh kelaparan akan duit. Karena waktu pas garmen saya bangkrut, saya ngerasa keberhargaan diri saya pun ambruk di situ, teman-teman. Saya menaruh keberhargaan diri saya itu di harta yang saya punya, di pabrik yang saya punya, makanya kesombongannya benar-benar, aduh gila banget lah. Nah, tahun 2014 adalah tahun di mana saya menemukan bahwa saya salah menaruh keberhargaan diri. Tahun 2013, kalau teman-teman tadi perhatikan di Sunday Punch, saya mendapatkan pencapaian-pencapaian, ya, dapat pencapaian. Tapi saya cuma ngerasa it's all about me dan saya pengen balas dendam, saya pengen punya duit banyak, saya pengen buktiin sama orang-orang yang dulu menghina saya bahwa saya sekarang kaya lagi dan lain sebagainya. Saya salah menaruh keberhargaan diri saya. Saya menaruh keberhargaan diri saya pada materi, menaruh keberhargaan diri saya pada seberapa banyak uang, seberapa banyak income. Jadi yang saya lakukan adalah kelihatan kaya. Sangat bagus. Kita berikan apresiasi terhadap. Nah, ini ada sebuah reward yang tidak ada suara kayaknya. Oke ya. Yang saya lakukan sebelum tahun 2014 adalah saya pengen kelihatan kaya, teman-teman. Saya berusaha untuk lakukan banyak hal yang di luar kemampuan saya sebetulnya. Di luar effort saya. Saya pengen beli rumah lagi, saya pengen beli mobil lagi, saya cicil mobil yang saya nggak punya kemampuan sebetulnya untuk membayar, tapi saya berpikir tinggal saya kerja keras aja, ya. Yang penting saya kelihatan keren dulu di depan teman-teman saya. Nah, itu tahun sebelum 2014. Tahun 2014 saya ketemu satu orang mentor, jadi Andre dipakai Tuhan untuk ketemu orang ini namanya Kak Samiton. Nah, Kak Samiton diundang untuk jadi buka camp di kantornya kita, Identity Reborn.
nama campnya. Terus saya nggak punya duit, tapi saya dipaksa Andre untuk ikutan camp ini. Bayarnya camp ini 2 juta teman-teman per orang. Dan saya kalau ikutan kan berdua sama istri, sama Adri, karena waktu itu saya udah punya istri. Tahun 2010 saya udah menikah. Nah, 2014 itu saya dipaksa Andre ikutan camp bayar 4 juta. Teman-teman boleh hitung kalkulasi secara matematika. Utang saya 39, income saya kisarannya antara 43 sampai 45, kurang lebih segitu. Nah, saya suruh bayar camp 4 juta. Ya, waktu itu juga saya masih berkutat dengan kartu kredit, masih utang pinjam tuh di kartu kredit. Jadi, saya waktu itu hampir nggak mau untuk ikutan camp ini, tapi bersyukur saya bertanya sama Tuhan, saya tanya apa saya harus ikutan nggak, karena satu prinsip saya ngerti tentang obedience, bahwa ketika kita obey sama leader kita tunduk terhadap leader kita, saya percaya bahwa ada hal besar yang Tuhan kasih, karena itu prinsip kebenaran. Jadi saya bilang udahlah, saya setuju sama Adri, kita buat kesepakatan, oke, kita ikut camp ini, Identity Reborn. Nah, di situ saya ikutan camp, bayar 4 juta, bayarin juga pakai ambil gesek kartu kredit, teman-teman. Bayar 4 juta, tapi saya ikutan. Terus di situ saya mengalami perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan sudut pandang tentang bagaimana saya melihat diri saya. Saya ngelihat bahwa saya itu berharga. Saya diciptain Tuhan berharga, bukan karena apa yang saya punya, tapi karena memang saya diciptakan oleh pribadi yang maha mulia, maha hebat, maha dahsyat, dan nggak mungkin dia gagal menciptakan sesuatu. Namanya juga maha. Dia adalah maestronya maestro. Jadi dia pasti menciptakan saya berharga. Cuman saya sendiri yang merasa diri saya tidak berharga, sehingga saya memutuskan untuk mencari keberhargaan dengan cara mengumpulkan material, dengan cara pengen dilihat orang keren, dengan cara pengen dilihat orang punya harta. Nah, itu yang membuat saya ex-house, yang membuat saya kering gitu. 2014, singkat cerita, saya menemukan bahwa saya berharga. Dan ada satu statement yang bold, yang kuat, bilang begini, Kasam bilang bahwa hanya orang-orang yang berharga mampu menghargai apa yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi, hanya orang-orang yang mengerti diri dia berharga, dia tidak akan melakukan hal-hal yang nista. Salah satu hal yang nista adalah ketika dia tidak menghargai apa yang sudah dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Artinya, ketika saya tidak menghargai istri saya menganggap bahwa keberhasilan ini adalah milik saya menjatah istri saya mungkin berlaku semena-mena terhadap istri saya, itu saya justru tidak sedang menghargai diri saya. Saya tidak sedang menghargai Sang Pencipta yang menitipkan istri saya kepada saya. Kalau saya memandang prudensial hanya sebagai alat untuk saya membalas dendam, justru saya tidak sedang menganggap diri saya berharga. Karena pada saat itu saya tidak sedang menghargai Sang Maha Pencipta yang menitipkan prudensial ini kepada saya untuk saya lakukan hal yang hebat di dalam bisnis prudensial, untuk saya menjadi berkah bagi orang lain. Nah, di situ adalah titik awal kita berubah mindset. Tahun 2014 kita mengerti tentang keberhargaan diri. Saya mengerti bahwa seperti permata yang teman-teman lihat di slide, ketika ditemukan mungkin dia adalah bongkahan yang banyak orang nggak tahu bahwa dia berharga. Dia di-shape, dia diikat dengan satu logam yang mulia, sama seperti saya. Mungkin ketika ditemukan, saya bukanlah orang yang berharga. Saya tidak menganggap saya orang yang berharga tahun 2014 ketika saya menemukan diri saya sendiri. Tapi saya berusaha, teman-teman saya berusaha, istri saya berusaha membantu saya untuk men-shape diri saya, membuat saya punya paradigma, punya mindset, punya pemikiran yang menurut saya lebih baik.
dan saya mengikatkan diri dengan hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga. Dengan istri, dengan anak-anak, keluarga, dengan komunitas di Legacy, dengan bisnis di Prudential, yang saya melihat mereka pun berharga karena dititipkan Tuhan dalam hidup saya. Nah, tahun 2014 itu adalah titik awal di mana saya mulai melakukan satu pekerjaan yang saya bilang bukan cuma bekerja, tapi saya mulai menganggap pekerjaannya adalah berharga. Dan setiap hari kalau saya tidak melakukan sesuatu yang berharga, saya merasa ada yang kurang. Jadi yang saya lakukan mungkin tetap sama, tapi dengan mindset yang berbeda. Yang saya lakukan mungkin tetap sama-sama prospek, ketemu orang, tapi yang saya lakukan bukan untuk mencari uang dari orang itu, tapi untuk membantu dia, untuk menolong dia, untuk menjadi teman bagi dia, untuk memberikan apa yang bisa saya berikan bagi dia, bagi keluarga dia. Bukan lagi tentang berapa API yang saya dapat dari orang ini. Saya tidak menganggap orang-orang relasi-relasi saya sebagai objek, tapi saya menganggap orang-orang relasi-relasi saya ini sebagai subjek, di mana saya bisa tolong dia melalui hal-hal yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Nah, itu tahun 2014. Boleh di next? Tahun 2018, saya kembali dipandu karena mulai dari sejak tahun 2014 itu setiap tahun saya ketemu Kasam. Kami di Legacy ketemu Kasam melakukan camp setiap tahun dan setiap bulannya dia pantau kehidupannya kita, dia pantau landasan-landasannya kita. Dan tahun 2018 kita di coach sama Kasam untuk secara personal menemukan tujuan hidup. Kenapa saya kasih, sebetulnya bukan saya ya, istri saya yang luar biasa tadi malam kasih gambar ini, gambar London. Pertama, untuk mengingatkan kita bahwa ada negara, destinasi buat kita nih ya, yang hari ini nggak ke Scandinavian country, kita diingetin bahwa it is not over yet, ya. Ini masih ada 6 bulan menuju next destination-nya kita. Ada London yang nggak kalah kerennya, nggak kalah hebatnya, apalagi buat teman-teman yang dapat cash out tahun ini, yang kita udah mungkin simpan dalam bentuk saham, mungkin ya, di mana saham lagi broke, lagi turun, kita beli saham, dan nanti waktu kita berangkat ke London tuh ya, saham-saham udah pada naik, profitnya boleh dijual, boleh diambil, boleh kita pakai extend bareng-bareng gitu ya. So, ini London mengingatkan untuk kita sama-sama, yuk fight. Tidak pernah ada kata terlambat, ya, fight. Tapi bicara tentang tujuan hidup, saya diingetin, tahun 2018 saya ketemu sama Kasam lagi, ngobrol banyak, kita diingetin tentang tujuan hidupnya kita. Ternyata, kita merumuskan tujuan hidupnya Rico Adri adalah membimbing banyak pasangan muda untuk mereka mendapatkan kualitas kehidupan, kualitas keluarga yang berimbang. Keseimbangannya ada 8 faktor, 8 sektor yang kita mau equip pasangan-pasangan muda ini. Ya, dari mulai spiritualnya, dari mulai family-nya, bisnis dan finance-nya, ya, terus mulai dari kesehatannya, hubungan sosialnya, bagaimana mereka bisa berimbang antara bekerja dan leisure-nya. Ada 8 hal yang kita mau bantu, mau bimbing pasangan-pasangan muda untuk mereka mendapatkan kehidupan berimbang. Kenapa dipilih gambar bus ini? Selain itu adalah ikonnya dari London, salah satu ikon dari London. Tapi saya merasa diri saya mulai dari tahun 2018 ini hanyalah seperti supir bus. Supir bus yang dipakai untuk skill saya ini dipakai untuk mengantarkan banyak orang menuju tujuannya dia. Dulu-dulu saya ngerasa as a leader, saya punya skill untuk mempergunakan tim saya, mempergunakan agent-agent saya mencapai tujuannya saya. Bagaimana saya bisa bertambah kaya, bagaimana saya bisa punya rumah baru, bagaimana saya bisa punya mobil mewah, bagaimana saya bisa punya kebanggaan sebagai leader besar.
Tapi tahun 2018 saya mengerti bahwa saya perlu bertindak menjadi supir bagi tim saya. Bertindak menjadi supir dengan skill yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Saya perlu setirin orang, setirin tim di belakang saya mencapai tujuan hidupnya dia. Bukan cuma mencapai angka, bukan cuma mencapai nominal dalam hidup, bukan cuma mencapai rumah baru, bukan cuma mencapai mobil baru, bukan. Tapi saya mau tim saya pun menemukan tujuan hidupnya dia. Kenapa? Karena ketika tahun 2018 sampai dengan hari ini, teman-teman, percaya atau enggak, tapi saya tidak merasa saya bekerja. Karena makna bekerja saya kayaknya udah beda. Makna bekerja saya dulu adalah mencari nafkah. Tapi setelah saya mengerti tujuan hidup saya, makna bekerja saya adalah mengeksplor, adalah mengkultivate, menggali potensi yang Tuhan titipkan dalam hidup saya untuk saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah makna bekerja buat saya. Ketika saya ketemu nasabah, saya terus menggali, mengeksplor apa yang bisa saya lakukan. Kalau saya nggak ngerti sesuatu, saya belajar. Kalau saya belum bisa bicara dengan baik, menjelaskan kepada nasabah saya belajar. Saya perlu mengeksplor apa yang saya punya untuk memberi manfaat kepada calon nasabah saya. Ketika saya ketemu tim saya, sama makna bekerja saya adalah saya perlu mengkultivate, saya perlu untuk mengeksplor apa yang Tuhan titipin, potensi-potensi dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk saya memberi manfaat kepada tim saya. Untuk mereka bisa mencapai tujuan hidupnya saya. Untuk mereka bisa mencapai tujuan hidupnya mereka sendiri. Bukan tujuan hidupnya saya. So, itu yang saya lakukan. Maka sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini, saya belum pernah, kalau teman-teman cek di Sunday Punch, saya belum pernah mencapai PCC sekalipun dalam hidup saya. Ya, tapi tahun 2019 Tuhan mengizinkan saya mencapai PCC saya yang pertama kali. Tuhan mengizinkan saya bukan hanya 1, tapi 2 tiket PCC. Sampai saya di cash out cukup banyak, teman-teman. Saya juga kaget. Belum pernah Prudential transfer saya sebanyak itu. Mungkin ini adalah baru permulaan. Satu hari mungkin saya seperti Kak Indra, Kak Nadine, yang akan ditransfer Prudential banyak setiap bulannya, gitu ya. Cuman kemarin baru teaser kayaknya, saya tiba-tiba ditransfer uang 300 juta something gitu ya. Saya bilang, enak juga ya kalau setiap bulan ditransfer 300 jutaan lebih. Nah, gitu ya, seperti mungkin Bu Indra, Pak Nadine ya. Salah terbalik. Seperti Pak Nadine, Pak Indra dan Bu Nadine, gitu ya. Jadi saya bilang, ya, saya perlu punya tujuan hidup, dan saya sekarang punya tujuan hidup. Tapi, saya mau teman-teman di tim saya juga punya tujuan hidup. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi bekerja dalam hidupnya, tapi mereka mengejar ikigai-nya. Mereka mendapatkan ikigai-nya mereka. Boleh dikasih next slide-nya, teman-teman? Ini saya juga nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang ikigai, karena saya juga nggak terlalu mendalami. Saya cuma baca buku tentang ikigai, konsep tentang ikigai, bahwa ada banyak orang di daerah Jepang, di Okinawa tepatnya, menurut buku ini, mereka hidup dalam kebahagiaan. Mereka umurnya panjang dan mereka bahagia dalam kehidupan, ya. Dan dibuatlah menjadi satu konsep yang namanya ikigai, ya. Apakah itu ikigai? Ikigai itu kalau diterjemahkan punya meaning, punya makna, a reason for being katanya. Punya makna untuk ada. Nah, punya alasan untuk ada, punya alasan untuk hidup. Ikigai ini adalah irisan dengan apa yang kita suka, apa yang kita senengin, beririsan dengan apa yang kita memang bagus di bidang itu, kita memang punya skillnya di bidang itu, beririsan dengan kita memang dibayar mahal untuk skill yang kita punya itu, dan beririsan pula dengan bahwa kita itu dengan skill yang kita punya ternyata dibutuhkan oleh orang-orang di dunia ini.
Ya, beririsan 4 hal itu menjadi ikigai, menjadi purpose, menjadi tujuan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ngerasa exhaust hari-hari ini, masih ngerasa saya kayaknya capek, Pak, kerja tuh capek, masih komplain kepada anak-anak yang ketika teman-teman mungkin di masa-masa yang lalu datang dari rumah nasabah, kita ditolak, udah gitu kita ketemu anak pengen main dan kita bilang sana, lagi pusing nih, capek, mama tuh capek, papa tuh capek, tahu nggak kerja. Nah, mungkin teman-teman perlu menemukan ikigainya teman-teman di dalam bisnis ini. Ya, puji Tuhan banget, bersyukur banget. Hari-hari ini saya tidak merasa capek ketika saya sharing, berbagi dengan agent-agent, dengan tim, bahkan bukan dengan tim saya, bahkan orang-orang yang nggak saya kenal sebelumnya, mereka telepon, saya seneng. Kenapa? Karena saya ngerasa saya nggak lagi kerja. Bukan kerja dalam arti mencari nafkah, bukan. Tapi saya sedang menjalani ikigainya saya. Saya telepon nasabah pun dengan rasa bahwa saya sedang menjalani ikigainya saya. Saya mau rekrut seseorang pun dengan rasa bahwa saya sedang menjalani ikigainya saya. Ketika mereka menolak, saya bilang, saya nggak peduli. Karena yang saya lakukan itu, saya tanggung jawabnya terhadap diri saya dan Tuhan saya. Kalau mereka ternyata belum mau, ya berarti bukan rezekinya. Bukan rezekinya buat mereka punya leader seperti saya, dan bukan rezekinya buat saya punya nasabah atau punya agent mereka. Jadi saya nggak terlalu take it personally akhir-akhir ini, teman-teman. Saya jadi ngerasa bahwa fine aja lagi, tenang aja lagi, easy aja. Kita lagi berjalan dalam path ikigainya kita sendiri, dan kita menikmati sekali, gitu. Nah, itu sekilas tentang ikigai. Nah, hari-hari ini juga saya mau sharing, teman-teman, boleh di next? Mau sharing tentang apa yang bisa kita lakukan ya di masa-masa pandemi. Ketika kita bicara kerja, ketika kita bicara hasil, kok 6 bulan doang kok untuk mencapai London kayaknya mah berat kok. Kok 6 bulan doang untuk naik masih produk masa lalu ya teman-teman ya. Untuk naik AD, kayaknya mah berat kok. Maka itu membuat jalan kita, lari kita seperti bawa gendongan, teman-teman. Memperberat. Tapi sekarang saya mau tanya, coba, di gambar wanita cantik ini. Wanita cantik ini memang bukan istri saya, walaupun agak mirip, teman-teman ya. Cuman beda rambutnya aja, dia panjang, istri saya pendek. Tapi untuk kecantikan, istri saya menang 1 level lebih tinggi. Menurut teman-teman, perhiasannya atau orang cantiknya itu yang namanya esensi. Boleh ada yang bantu? Boleh chat atau buka di unmute. Perhiasannya atau orang cantiknya yang namanya esensi? Cantik. Jawab Pak Uta. Bener banget. That's why disebut aksesoris. Bener ya teman-teman, setuju ya? That's why perhiasan disebut aksesoris. Karena aksesoris tidak akan pernah dapat menggantikan keberhargaan orang cantiknya ini. Dia akan tetap cantik, even tanpa aksesorisnya. Nah, yang mau saya ceritain, apakah esensi, apakah aksesoris? Ketika kita bekerja, teman-teman, ternyata bekerja itu adalah esensinya. Bekerja itu adalah kebutuhannya. Bekerja dalam artian identitasnya seperti yang tadi saya cerita ya, menggali potensi yang Tuhan berikan dalam hidupnya kita yang selama ini belum tergali untuk memberikan manfaat atau memberikan dampak baik kepada orang lain. Nah, itu adalah esensi. Jadi kalau kita angkat telepon, ketemu sama nasabah, teleponan, ceritain di telepon atau by Zoom sama nasabah, itu adalah esensi tentang dapat closing atau nggak closing. API kecil atau API gede. London atau nggak London. Itu mah aksesoris, teman-teman. Tapi kalau kita melupakan esensi, karena kita ngerasa aksesorisnya terlalu jauh untuk dikejar, how come? How come? Kita jadi ngerasa terbalik-balik kayaknya, teman-teman.
kita ngerasa aksesoris lebih penting daripada esensi. Padahal, saya mau ajak teman-teman, yuk sama-sama kita sadari, bukan periksa payudara sendiri, tapi kita sadari teman-teman ya, mengerti, memahami bahwa esensi bekerja itu memang disuruh Tuhan sejak manusia pertama kali diciptakan. Disuruh Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan di dalam dunia ini, ya Tuhan suruh bekerja untuk menguasai bumi, ya Tuhan suruh bekerja. Gitu. Jadi, kenapa Tuhan suruh manusia bekerja? Karena tanpa bekerja, kita akan apa ya, bisa dibilang kita nggak akan bertumbuh. Tanpa bekerja, kita nggak akan tereksplor potensinya, itu lebih tepat, nggak akan tereksplor potensinya. Jadi ayo bekerja. Nggak usah terlalu peduliin aksesorisnya. Ada satu penelitian dari seorang dokter ya di Amerika. Saya baca dulu. Ini dokter ini boleh di next. Dokter ini namanya Henry Cloud, teman-teman. Dia adalah psikolog. Ya, dia bilang gini, your brain won't work if you are isolated, katanya gitu. Kalau teman-teman boleh cek di dalam podcastnya yang ke-555, di judul Psikologis Crisis namanya, episodenya adalah Katalis, episode of Katalis, teman-teman nanti boleh cek ya. Itu dia cerita begini, bahwa ketika ada pandemi seperti ini, ternyata virus bukanlah yang utama, yang paling berbahaya. Tapi yang utama, yang paling berbahaya adalah dampak ketika orang stay at home, dia kehilangan strukturnya, dia tidak bekerja, kemampuan otaknya terdegradasi menurun. Setiap kali dia tidak bekerja, otaknya tidak dipakai untuk berpikir, setiap kali dia tidak memiliki struktur, sistem, maka kemampuan otaknya itu terdegradasi. Padahal teman-teman tahu yang membedakan kita dibandingkan makhluk lain, dibandingkan sama monkey, dibandingkan sama beruang, adalah otak kita. Kalau otak kita nggak kita jaga, ya berarti kita nggak nganggap otak kita berharga. Gimana cara menjaga otak kita? Ya dengan bekerja. Ya dengan bekerja, teman-teman. Kebetulan di keluarga kami punya mama, ada pelayanan untuk mereka mengumpulkan orang-orang tua yang udah nggak diasuh lah ya, yang udah nggak diasuh oleh keluarganya. Nah, dikumpulin di dalam rumahnya kita sampai akhirnya sekarang menjadi yayasan, panti, ya non-profit yayasan. Di situ saya ngelihat bahwa mereka itu dulunya orang-orang pinter, ada yang dosen, ada yang ya banyak lah. Tapi dalam kondisi sekarang udah tua, sakit, tidak keluar, tidak melakukan apa-apa, ada yang demensia, teman-teman, ada yang menjadi pikun, ada yang menjadi blah-bloh gitu ya, kalau orang bahasa Sunda bilangnya. Dan saya bilang iya ya, kalau orang-orang berhenti bekerja, berhenti mengeksplor apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, maka kemampuan kita terdegradasi. Nah, esensi dari bekerja adalah kita menjaga, menganggap berharga otak yang kita miliki, kemampuan berpikir yang kita miliki. That's why kita perlu menciptakan struktur. Oke, struktur lama udah nggak bisa kita lakukan. Oh, kita sekarang udah nggak bisa ketemu orang dalam masa PSBB. It's okay. Our creativity selalu bisa mencari way out. Apa yang bisa kita lakuin? Kita mungkin bisa telepon, kita mungkin bisa Zoom, kita mungkin bisa bikin video, kita mungkin bisa sosial mediaan, kita mungkin bisa sharing something. Yang penting, make something. Produktif, bekerja, be kreatif. Kenapa? Karena kalau enggak, kita sedang membiarkan otak kita terdegradasi. Jangan-jangan ketika masa pandemi ini berakhir, kita masuk ke masa-masa new normal, di mana kita bisa beraktiviti di luar sana, kita sudah far away, kita sudah jauh banget, otak kita jadi tumpul dibandingin sama agent-agent lain yang terus bekerja di masa-masa ini, menciptakan struktur di masa-masa ini, terus bikin agenda di masa-masa ini, terus telepon orang di masa-masa ini, terus bikin video di masa-masa ini.
Ayo teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk yuk sayangi otak kita. Sayangi hal-hal yang Tuhan udah titipkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hari-hari ke depan nggak akan pernah menjadi normal lagi untuk kita tunggu. Hari-hari ke depan akan selalu punya challenge-challenge yang baru. Dan kita perlu kreatif untuk kita bisa overcome di challenge, teman-teman. Sayangi otak Anda. Saya lagi nggak bicara tentang income, saya lagi nggak bicara tentang London, tapi saya lagi bicara tentang Anda dan saya sebagai personal, sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Jaga keberhargaan ini. Lakukan, bekerja, bekerja, bekerja. Dan saya percaya Tuhan adalah pribadi yang setia dan adil. Ketika dia bekerja, dia sudah mempersiapkan rezeki bagi kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baru yang kita juga nggak tahu, ini berhasil nggak ya, ini berhasil nggak ya, ini closing nggak ya, tenang aja, tenang aja. Tuhan sanggup untuk mengadakan keberhasilan itu buat kita. Jangan teman-teman pikirin hal-hal yang bukan di dalam genggaman teman-teman. Tapi pikirin hal-hal yang ada di dalam genggaman teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Closing atau nggak closing, London atau nggak London, tenang aja teman-teman. Tuhan yang menilai pekerjaannya kita. Apakah kita layak? Kalau kita layak, berkahnya pasti datang. Kalau kita belum layak, kita mau ngotot, mau nangis-nangis, mau kokosehan, berkatnya nggak akan datang. Jadi, layakkan diri kita. Bekerja. Itu aja mungkin, Pak Indra, Bu Nadine. Keren. Riko. Luar biasa. Dalam nih, dalam Thank you, banget. thank you. Yuk, Penuh- tanya jawab. Penuh Tanya makna jawab. nih, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Sorry banget kalau ada salah-salah kata, aduh sorry banget, nggak maksud nyinggung, nggak. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya bersyukur berarti saya berhasil. Ya, boleh pertanyaan ya Elda ya. Ya. Mungkin agent-agent yang baru. Boleh banget, boleh banget. Tuh, Boleh dibantu. teman yang mau bertanya boleh silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab teman-teman. Tapi kalau nggak bisa jawab, tenang, ada Pak Indra dan Bu Nadine yang siap jawab. Oke, Bu Ines tuh mau bertanya. Silakan Bu Ines. Silakan Bu Indra. Oke, selamat pagi, Riko. Makasih sharingnya. Keren Sama-sama. banget nih. Ada yang mau saya tanyain, mungkin sharing idea ya, kan saat ini kan pandemi nih, kita PSBB. Yang Mas Riko lakukan selama 2 bulan ini untuk prospek tuh gimana ya? Mungkin bisa di-sharingin ke agen-agen yang baru, yang mungkin baru masuk pada saat pandemi ini gitu loh. Makasih Mas Riko. Thank you Bu Ines. Riko jawab langsung ya. Jadi 1 minggu setelah pemerintah Bandung, Kota Bandung bilang bahwa kita perlu ada di kondisi PSBB, gitu ya. Nah, teman-teman yang mau tanya selanjutnya boleh di chat aja, nanti akan dibantu untuk bacain. Karena Riko kalau pertanyaannya banyak, nanti suka lupa pertanyaan yang pertama, kasihan Bu Ines ya. Nah, teman-teman semenjak PSBB kita kan warga negara perlu taat, benar nggak? Kita warga negara perlu taat sama yang namanya otoritas. Nah, otoritas di negara kita ya pemerintah, ya. Jadi kita stay at home, yes kita stay at home. Tapi yang kita lakukan kita tetap bekerja. Apa yang kita lakukan? Bersyukur kita kalau di Legacy punya ada 5 orang teman-teman founder dari Legacy. Kita selalu meeting bareng setiap minggu. Kalau kondisinya normal, kalau dalam kondisi abnormal, tiba-tiba kita diundang untuk meeting mendadak gitu ya. Jadi kita diskusi, akhirnya singkat cerita muncul satu ide untuk kita membuat satgas teman-teman. Karena di kantor kami ada banyak agent yang juga tidak terbiasa dengan sosial media, ada banyak agent yang belum punya skill untuk bikin editing video dan lain sebagainya. Jadi terciptalah satu ide untuk membuat satgas buat Legacy.
Kita namakan Satgas Kobra. Kenapa Satgas Kobra? Bukan kolot bragajul dalam bahasa Sunda, bukan. Tapi kita sebut Satgas Kobra itu karena kita kumpulin orang-orang yang paling banyak bisa di sosial media, teman-teman. Jadi kita kumpulin orang-orang yang paling berbisa di sosial media, ya. Seperti Kobra, katanya dia banyak bisanya. Nah, kita juga kumpulin orang-orang paling berbisa. Yang bisa apa? Yang bisa satu, ngedit-ngedit. Kedua, yang bisa ngerti tentang sosial media, orang yang punya background dulunya jualan online. Terus orang yang memang kita tahu ini orang kreatif banget. Pemikiran-pemikiran sales idenya out of the box. Nah, itu kita kumpulin, teman-teman. Kumpulin sehingga akhirnya terkumpulan 8 orang. Ya, 8 orang dalam Satgas Kobra. Apa yang kita lakukan di Satgas Kobra? Kita menjadi garda terdepan untuk selling based on online, ya. Jadi kita bikin video, kita bikin script, kita bikin slide, di mana nanti ketemu nasabah pertamanya kita mungkin chat dulu by WA, kita kirim video, lalu setelah itu kita ajakin Zoom, dan kita udah pandu agent-agent kita tinggal bacain skripnya dan slide presentasinya, gitu. Salah satu yang mungkin Riko akan share, videonya udah Riko kirim ke Bu Nadine, itu tentang Prucinta, bicara tentang karena banyak orang sekarang ini katanya lagi turun punya income, tapi kita tahu bahwa yang kaya mah tetap punya duit, teman-teman. Nah, kebanyakan orang-orang kaya ini kan mereka juga punya, seperti Riko dulu punya usaha, punya utang ke bank. Nah, kita lagi sasar orang-orang yang saat ini memang masih punya duit, gitu ya. Jadi ada video, boleh dibantu di setelin Pak Ade, ada video tentang Prucinta yang bicara tentang hutang usaha, lebih ke arah hutang usaha. Kita nonton sama. Jadi Riko bikin sendiri ya video ini? Ya. Oh ya. Thank you Rik ya, bisa berbagi ya. Pak Welty seorang pengusaha berusia 35 tahun. Ia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Ia dikenal sebagai seorang entrepreneur yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan dengan sangat baik. Nah, seperti kebanyakan pengusaha, Pak Welty memilih menggunakan pembiayaan dari bank untuk membesarkan usahanya. Dengan kredibilitas Pak Welty, pihak bank tentunya dengan senang hati memberikan kredit rekening koran sebagai modal tambahan. Setelah sepakat dengan besar bunga dan aset-aset yang jadi jaminannya, Pak Welty menerima sejumlah dana dari bank. Dan semua berjalan baik, bisnis berkembang, dan pembayaran bunga kredit dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo. Sampai satu hari, Pak Welty mengalami sakit kritis yang membuatnya harus berpulang meninggalkan istri dan kedua anaknya. Bu Welty menanggung satu masalah besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Berikut masalah yang dialami oleh Bu Welty sebagai istri pengusaha. Yang pertama, rekening atas nama Pak Welty otomatis diblokir oleh bank pemberi kredit, sehingga cash flow keluarga, bahkan usaha Pak Welty bisa ikut terdampak. Masalah yang kedua, yang dialami oleh Bu Welty yaitu untuk membuka blokiran tersebut butuh surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan Bu Welty adalah istri yang sah. Dan untuk itu, Bu Welty harus menunggu 3-6 bulan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus surat tersebut. Dan perlu diingat, kondisi rekening Pak Welty sedang diblokir dan bunga pinjaman harus dibayar setiap bulannya. Yang ketiga adalah ketidakmampuan Bu Welty dalam berbisnis dan menggantikan peran almarhum suaminya. Ini membuatnya tidak punya pilihan untuk meneruskan bisnis sang suami. Ia terpikir untuk memulai dan menjalankan bisnis yang lain, bisnis yang ia kuasai. Namun jauh sebelum itu, ia harus menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh suaminya. Keadaan Bu Welty semakin terjepit. Masalah keempat adalah aset-aset yang dimiliki keluarga Pak Welty, baik itu deposito, logam mulia, saham, piutang dagang, serta aset-aset lain ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang kredit sang suami. Masalah kelima, di tengah kebingungannya, Bu Welty teringat akan rumah yang ditinggalnya dan kedua anaknya. Dalam upayanya menjual aset tersebut, Bu Welty kewalahan mencari pembeli di tengah situasi krisis. Dan dalam keadaan tersebut, kalaupun ada yang berminat membeli, mereka tidak sungkan menawar setengah harga dari harga normal rumah tersebut.
keadaan menjadi semakin sulit untuk Bu Welty ketika ia harus mempersiapkan biaya-biaya yang terjadi mulai dari balik nama sertifikat, biaya notaris untuk balik nama, pajak penjualan, komisi agen, serta fee notaris dan PPAT untuk pengurusan jual beli. Setidak-tidaknya 10% dari harga aset harus ia siapkan di muka. Ingat, kondisi rekening Pak Welty masih diblokir. Yang keenam, Pak Welty tidak hanya meninggalkan pinjaman, tapi juga bunga atas pinjaman yang harus dibayar setiap bulan. Seperti ember yang berlubang, cadangan dana biaya hidup Bu Welty terkuras begitu cepat. Misalnya nih, kalau bunga pinjaman sebesar 1% per bulan, maka untuk pinjaman sebesar 10 miliar, Bu Welty harus memikirkan pembayaran bunga 100 juta per bulan atau 3,3 juta setiap bangun tidur di pagi hari. Dan kalau proses ini berlangsung selama 6 bulan, maka Bu Welty dan anak-anaknya yang masih kecil harus mempersiapkan dana cash sebesar 600 juta. Apakah dunia usaha memang sekejam ini? Andai waktu dapat diputar kembali, pasti akan beda ceritanya. Sampai satu hari, Pak Welty mengalami sakit kritis yang membuatnya harus berpulang meninggalkan istri dan kedua anaknya. Untungnya Pak Welty menyatakan cintanya dengan Purcinta. Ia memiliki sejumlah aset yang siap dicairkan dikala resiko tutup usia itu datang. Alhasil, Bu Welty nggak perlu pusing seperti di cerita sebelumnya. Dia bisa langsung melunasi hutang kredit yang ditinggalkan oleh Pak Welty, dan bunga dari pinjaman berhenti saat itu juga. Jadi gimana dengan perkembangan bisnismu teman-teman? Kami berharap yang terbaik, dan modal dari bank pastinya akan sangat membantu dalam perkembangan bisnismu. Namun jangan lupa, sertakan juga sewa gratis aset Purcinta dari Prudential. Untuk informasi lebih lanjut tentang Purcinta, kamu dapat menghubungi perencana-perencana keuangan dari Legacy Inc. Purcinta, karena cinta hidup selamanya. Kita tidak. Nah, itu salah satu video yang terakhir ya, latest video yang kita buat, bicara tentang Purcinta, karena Purcinta dan PCB88 ini dengan cekatannya memungkinkan kita jualan tanpa berdekatan gitu ya. Nah itu Purcinta teman-teman boleh pakai. Kalau ada yang logo Legacy apa segala rupa ditutup aja teman-teman, boleh pakai. Dan menurut kami itu menggambarkan, karena saya dulu jadi saya tahu persis bahwa APHT lah dan lain sebagainya yang memang seperti video itu ya. Nah, teman-teman boleh share sama kerabat, relasi teman-teman yang memang mereka bergelut di dunia usaha dan pakai uang bank. Itu bukan cuman itu. Sekali lagi kita jauhkan pemikiran dari situ, tapi mereka perlu untuk kita bantu, kita tolong supaya jangan sampai terjadi kalau pencari nafkahnya meninggal, keluarganya berantakan. Gitu. Begitu kurang lebih, Bu Ines. Makasih, Mas Riko. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Luar biasa nih, dari Bandung loh teman-teman. Kita jarak jauh ya, Zoom menyelamatkan jarak ya. Iya. Doanya bagus banget sih. 5G-nya kapan gitu, lagi ditunggu nih. Supaya nggak lag begini. Kenapa Riko? Lagi ditunggu aja 5G-nya, nggak tahu kapan nih biar nggak nge-lag begini. Iya. Ya boleh teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya. Belum ada lagi ya mau tanya ya? Ya oke, mungkin aku nanya nih Riko. Ya, Bu Nadine. Kan dalam yang tadi seperti yang Bu Ines juga tanyakan ya, bagaimana dengan agent-agent. Jadi agent-agent itu diberikan video itu ya, maksudnya nanti terus mereka sharing melalui video itu. Betul. Jadi pertama yang kita lakukan adalah 3 langkah dan 7 langkah ya. Ada tiga langkah yang namanya 3 langkah empati. 3 langkah empati itu even agent pun kita ajarkan ini. Pertama, kita WA untuk tanya kabarnya, karena mereka sudah bosan dengan agen-agen asuransi yang ngomongin bahwa awas lu COVID, beli asuransi, cepetan beli asuransi. Mereka kayaknya udah enak juga gitu. Tanya kabarnya, kita berempati dengan kehidupannya mereka, tanya kabar keluarga dan anak-anaknya,
dan kirim doa buat mereka. Kirim doa, kami di bidang insurance, kami berdoa ya, karena memang tujuan kami ada, divisi asuransi ini ada untuk melindungi masyarakat dari sisi finansial kalau amit-amit terjadi musibah. Jadi kita doain ya, supaya Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat. Selesai. 3 langkah empati itu cukup sampai situ. Karena biasanya setelah kita kirim doa, maka bermunculanlah orang yang bales. Thank you ya Riko, thank you Riko, dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ke 7 langkah presentasi. Setelah mereka membalas, baru kita tanya, gimana keadaan bisnisnya? Gimana kondisi lu sekarang? Gimana keadaan bisnis? Apa yang bisa gue bantu? Setelah itu, langkah berikutnya adalah ngobrol, berikan solusi, berikan apapun yang menurut kita bisa menenangkan, dengarkan. Terus langkah berikutnya, perkenalkan dengan Zoom, atau sekarang ada video call banyakan, begitu ya, perkenalkan dengan media-media di mana kita bisa presentasi. Kasih tahu bahwa dengan Zoom ini saya sih terbantu. Tim saya bisa ngobrol sama tim saya, nggak usah pakai berdekatan. Gitu. Nah, kenalin, setelah itu, mau nggak kita belajar, cobain Zoom-an, ajarin dia install Zoom. Udah gitu, kita ajak, invite di Zoom room-nya kita, terus kita ngobrol. Gua ada video ini, gua kirimin ke ini ya, ke WA lu ya, kirimin video tadi. Setelah itu, kita bahas lewat Zoom. Apa yang lu dapat dari video itu? Ceritain dong. Ceritain. Itu baru kita presentasi lewat slide. Kalau mereka ada buying signal, mereka akan tanya, jadi menurut lo kalau per 1 miliarnya berapa ya kalau buat gua? Ya udah, kita langsung bicara quotation, proposal, gitu. Dan itu semua step-stepnya diajarin sama agent, terutama leader dulu ya. Leader dulu yang bergerak, karena agent itu butuh belief, teman-teman. Iya. Kalau leadernya sudah bergerak, leadernya sudah membuktikan bahwa it's work, buat agent itu limiting belief-nya tuh naik gitu. Buat agent ngerasa, oh bisa berarti. Jadi leader dulu lah sebagai garda terdepan, diseragamin. Ayo, lakukan terus. Gitu. Ya, betul. Thank you, Riko. Sama-sama, Bu Nadia. Sharingnya sangat bermanfaat nih buat kita semua di sini. Ya, mungkin yang lain boleh, teman-teman yang lain silakan, Elda. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita foto bareng dulu ya. Iya. Oke ya. Iya. Kita foto bareng dulu nih, bentar. Bu Cicin, ya. Cicin boleh minta tolong difoto. Oke. Ini untuk layar pertama ya. Boleh jempolnya teman-teman. Oke, sebentar jempol. Ya, tahan ya. Bentar, ini layar pertama. Oke, boleh turun jempolnya. Ini untuk layar kedua ya. Bentar. Jempol lagi ya. Kita nggak tahu mana yang layar pertama. Masuk di layar keberapa nih, Bu? Iya. Masuk di layar Kalau tancap. Mas Layar Riko, layar keduanya yang mana nih, Bu Cicin? pokoknya angkat jempol aja terus ya. Ya. Jempol terus, oke. Layar kedua ya. Ya. Oke, boleh turun sudah. Ulang tadi gelap. Ya, Elsa. Layar ketiga ada nggak Mbak Cicin? Yang ketiga layar tancap. Ya, makasih banyak ya Riko. Riko, thank you very much ya, ilmu-ilmunya, sharing-sharing ini. Terima kasih Mas Riko. Salam buat Adri ya. Terima kasih Pak Riko. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf. Nggak ada salah. Terakhir saya pesan, profesi kita berharga, teman-teman. So, be proud of being financial consultant. Profesi kita berharga, senang buat kita. God bless. God bless, thank you ya. Oke, udah boleh live nih berarti ya.
Ya, thank you Riko. Salam buat Adri. Thank you. Ketemu lagi.